hari itu untuk melaksanakan magang 2. Kami dari semester 5 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya mau tanya, boleh nama Ibu siapa? Nama saya Sri Rahayu. Sri Rahayu. Biasa dipanggil Bu Ayu. Tempat tanggal lahir? Di Tangerang, 21 Maret 1989. Sebelumnya kita mau nanya, saat pembelajaran daring waktu itu dilaksanakan itu, media pembelajaran kelas 4 itu menggunakan media apa, Bu? Melalui WhatsApp, kemudian ada YouTube juga, Google Form, ya itu aja. Saat melaksanakan daring tadi itu, ada kendala nggak sih, Bu, saat pembelajaran? Kendalanya mungkin banyak, ada beberapa orang tua yang kurang ngerti dalam mengerjakan Google Form. Tapi kalau dalam YouTube atau WhatsApp itu lebih mudah bagi mereka. Dan kalau kita kan menyarankan untuk Zoom juga, tapi ada beberapa orang tua yang ekonominya kurang, jadi tidak menyanggupi untuk Zoom atau Google Meet. Ya, Biasanya berarti ada siswa yang kadang nggak ikut Zoom. ya, Itu kira-kira setengah berapa persennya, Bu, yang nggak ikut pembelajaran daring? ada 30% aja sih. Untuk tugas-tugas Tugas lancar dikirim. Kalau misalkan dalam pembelajaran offline kayak sekarang ini biasanya pakai media apa, Bu? Alat peraga biasanya, sama buku paket aja sih. Itu aja. ini kelasnya itu masuknya bergilir atau Kalau sekarang udah 100%, tapi seminggu masih 2 kali. Ya, tadinya kan 50%, cuma 15 orang, tapi dibagi 2 shift. Jadi anak cuma masuk 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9, terus jam 9 sampai jam 11. Kalau sekarang sudah 100% dari jam 7 sampai jam 11. itu seminggu 2 kali itu kelas 4 itu hari apa aja, Bu? Hari Rabu dan Sabtu. Nah, biasanya kalau misalkan dari anak kelas 4 sendiri itu tertarik itu video itu yang seperti apa sih, Bu? Biasanya sih kalau yang lebih mereka tertariknya ada, biasa kalau anak-anak kan ada kartunnya, terus ada lagu-lagunya, biasanya sih seperti itu. Biasanya lebih tertarik. Iya. Sama mungkin kalau walaupun ada tulisan juga tulisannya warna-warni sama seperti anak-anak umumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ya, Ibu Guru berharap kalau kalian hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selanjutnya, ayo kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya.
Bagus anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan mulai mengabsen ya. Untuk yang hadir, silahkan mengatakan hadir, Bu. Baik, karena absennya sudah selesai, langsung saja kita mulai ya. Kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Dongeng seorang petani kelapa. Suatu hari, seorang petani sedang memanen kelapa di ladang. Dia memasukkan hasil panennya ke dalam gerobak. Gerobak itu ditarik seekor kerbau. Hasil panennya sangat banyak, hingga gerobaknya berat ke belakang. Dalam perjalanan pulang, petani itu bertemu dengan seorang anak lelaki. Menurutmu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membawa gerobak ini sampai ke rumahku? Kata petani kepada si anak laki-laki. Si anak memperhatikan gerobak dengan penuh kelapa. Dia berpikir sejenak. Jika kau menjalankan kerbaumu pelan-pelan, kau akan sampai rumah siang hari, ucap si anak. Tapi jika kau menjalankan kerbaumu dengan cepat, kau akan sampai rumah malam hari, lanjut si anak. Petani kelapa itu tidak percaya dengan ucapan si anak. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Seharusnya aku akan sampai rumah siang ini jika aku memacu kerbauku dengan cepat, kata petani. Terserah kau saja mau percaya ucapanku atau tidak, kata si anak laki itu sambil pergi. Petani kelapa kemudian memacu kerbaunya. Gerobaknya pun berguncang, membuat beberapa butir kelapa jatuh. Petani segera turun dan mengambil kelapa yang jatuh. Petani itu kemudian memacu kerbaunya. Karena berguncang dengan keras, beberapa butir kelapa jatuh lagi. Petani itu kembali turun dan mengambil kelapa yang jatuh. Kejadian itu terus berulang sampai petani tiba di rumahnya. Saat itu hari sudah malam. Petani turun dari gerobaknya dengan rasa lelah. Dia akhirnya mempercayai ucapan si anak lelaki. Karena dia memacu kerbaunya dengan cepat, maka kelapanya banyak yang jatuh. Dia harus berkali-kali berhenti untuk memungutnya. Itulah yang membuat perjalanannya menjadi lama. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dongeng di atas. Nomor 1. Petani memanen kelapa di ladang. Kemudian apa yang dilakukannya? Nomor 2. Bagaimana jawaban anak laki itu tentang petani yang mengisi gerobaknya dengan sangat penuh? Pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan petani atas jawaban anak laki-laki tersebut? Apa yang dilakukannya? Pertanyaan keempat, apa yang terjadi setelah petani memacu kerbaunya dengan cepat? Pertanyaan kelima, Bagaimana tanggapanmu mengenai watak petani kelapa tersebut? Setelah itu, bandingkan tanggapanmu dengan tanggapan teman-temanmu ya. padi merupakan sumber beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Asia, terlebih lagi Indonesia. Dengan tingginya tingkat konsumsi, maka diharapkan semakin bertambah petani yang bercocok tanam padi. Berikut adalah langkah-langkah menanam padi yang baik dan menguntungkan. Ayo berdiskusi 6 langkah menanam padi yang baik agar menguntungkan. Yang pertama, menyiapkan lahan. Sediakan lahan kosong yang subur yang sudah dibersihkan dari rumput liar dan gulma yang mengganggu. Tanah dialiri air hingga gembur dan lunak, kemudian bajak menggunakan traktor. Lalu genangi air kembali setinggi 5-10 cm. Biarkan air menggenang dalam media tanam selama 2 minggu agar racun dapat dinetralisir. 2. Pembibitan.
Setelah menyiapkan lahan, sebar benih padi yang bagus, rendam 2 hari hingga berkecambah. Beri pupuk lahan, persemaian padi dengan pupuk urea dan TSP masing-masing 10 gram per meter lahan. 3. Penanaman. Setelah 12-14 hari bibit sudah siap tanam. Pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Lakukan dengan hati-hati pada lahan yang berukuran kurang lebih 26 cm kali 26 cm. Dalam satu lubang bisa dimasukkan 2 bibit sekaligus. Masukkan akar padi membentuk huruf L dengan kedalaman 1-15 cm. Yang keempat, perawatan. Lakukan penyiangan 2 minggu sekali. Airi dengan wajar supaya tidak kelebihan atau kekurangan air. Lakukan pemupukan setelah 7-15 hari dengan pupuk urea dan TSP dengan perbandingan 100:50 per hektar. Pemupukan dilakukan setelah 25-30 hari dengan pupuk urea dan Ponska dengan perbandingan 50:100 per hektar. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Hama sawah biasanya meliputi walang sangit, belalang, wereng, dan tikus. Untuk mengendalikan hama bisa digunakan pestisida, tapi lebih baik jangan jika masih ada predator alami bagi hama tersebut. Jika predator alami dari hama tersebut mulai mengganggu, maka musnahkanlah dan beralih pada pestisida organik. Langkah yang terakhir adalah pemanenan. Jika padi mulai menguning dan mulai merunduk, maka saat itulah panen siap dimulai. Jangan sampai terlambat jika sudah ada tanda-tanda tersebut, karena jika kalian terlambat, maka padi akan rapuh dan roboh sia-sia. Nah, karena kalian sudah paham bagaimana langkah-langkah menanam padi yang baik, maka tugas selanjutnya adalah buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang langkah-langkah menanam padi yang baik agar menguntungkan. Lalu, diskusikan hasilnya dengan teman satu kelompokmu ya. Misalnya, pada kotak yang berwarna oranye bisa kalian tuliskan menyiapkan lahan. Selanjutnya, ayo menulis. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Misalnya, pekerjaan pertama adalah seorang petani. Petani bekerja di kebun atau sawah. Pekerjaannya adalah menanam tanaman. Kemudian, pekerjaan yang kedua adalah nelayan. Nelayan bekerja di laut. Pekerjaannya adalah mencari dan menangkap ikan. Persamaannya, petani dan nelayan sama-sama menghasilkan barang. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan pangan. Usaha pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, tidak boleh dengan seenaknya. Jika pemanfaatannya dengan seenaknya, lama-kelamaan juga akan punah. Untuk itu, usaha pelestarian sumber daya alam harus senantiasa dilakukan.
Cara pelestarian sumber daya alam antara lain adalah sebagai berikut. 1. Melakukan usaha pelestarian sumber daya air. Sumber daya air merupakan kebutuhan mutlak setiap manusia. Setiap manusia membutuhkan air yang bersih. Air yang bersih dan bebas polusi juga dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan. Pelestarian sumber daya air dapat dilakukan antara lain dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian, menanam banyak pohon dan hemat air. Cara yang kedua, kita dapat melakukan usaha pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur bermanfaat bagi makhluk hidup. Manusia makan berbagai jenis hewan. Hewan memakan tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh dengan baik pada tanah yang subur. Berarti, secara langsung maupun tidak, semua makhluk hidup membutuhkan tanah yang subur. Tanah yang subur memiliki lapisan yang disebut humus. Humus terletak pada lapisan tanah yang paling atas. Humus akan hilang bila terkikis oleh air. Tanah juga bisa menjadi tidak subur jika terkena polusi. Penyebab polusi tanah adalah bahan-bahan beracun seperti sabun dan limbah pabrik. Cara yang ketiga adalah dengan melakukan usaha pelestarian hutan. Keberadaan hutan sangat penting. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan juga merupakan penyeimbang alam dan paru-paru dunia. Saat ini jumlah hutan di dunia semakin berkurang. Manusia terus mengambil sumber daya yang ada dalam hutan. Bila hal ini dibiarkan terus, maka hutan di dunia akan habis. Apa yang akan terjadi bila hutan habis? Bumi akan semakin panas dan tidak akan seimbang lagi. Manusia pun juga tidak bisa mendapatkan kayu dan lainnya lagi untuk kebutuhannya. Yang keempat, melakukan usaha pelestarian mineral logam. Mineral logam banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, kabel, kaleng, alat-alat otomotif, sepeda, dan lain sebagainya. Logam merupakan bahan yang sulit diuraikan tanah, sehingga barang-barang yang berasal dari logam jika dibuang dapat menjadi polusi tanah dan air. Mineral logam juga merupakan bahan yang tidak dapat diperbarui. Yang kelima, kita dapat melakukan usaha pelestarian sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya yang menghasilkan tenaga. Sumber daya energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan sumber daya penting bagi kita. Sumber daya energi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan listrik. Sumber daya energi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, suatu saat bisa habis. Selanjutnya, amatilah kegiatan ekonomi yang banyak terdapat di kota atau kabupaten tempat tinggal kalian. Catatlah kegiatan ekonomi apa saja yang terdapat di daerah kalian dan sumber daya alam apa yang dimanfaatkan. Selain mengamati, kamu juga bisa mencari informasi dari wawancara atau sumber lain. Nah, Ibu sudah menyiapkan soal latihan untuk kalian. Sekarang bisa kalian kerjakan ya. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat